فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakumullahu bisyai'im minas sayd. Tanaluhu aydikum wa rimahukum. Liya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaib. Faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, sungguh Allah Subhanahu wa taala pasti akan menguji kalian dengan binatang buruan yang bisa didapatkan dengan tangan kalian dan juga dengan tombak-tombak kalian, agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa dari kalian yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala di saat ghaib. Faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Dan barang siapa yang melampaui batas setelah itu, maka baginya azab yang pedih. Qala Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, hadza min minanillahi ala ibadihi. Ini adalah sebagian di antara karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba. An akhbarahum bima sayaf'al, di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberitahu atau memberitahukan apa yang akan Allah lakukan, qadaan wa qadaran, sebagai bentuk takdir dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di antara bentuk karunia Allah Subhanahu wa taala, Allah beritahukan terlebih dahulu apa yang akan Allah lakukan. Aku akan menguji kalian. Ini kan karunia ya. Ini kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dilakukan terlebih dahulu diberi tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hambanya bisa apa ini? Bisa persiapan. Kayak kalian dikasih tahu mau ujian, itu biasanya nilainya bagus semua. Kenapa? Udah tahu kapan waktunya, akan dilakukan kapan, sudah tahu. Beda kalau mendadak. Sekarang ujian, buka bukunya, langsung dikasih soal. Ini kan beda dengan yang diberitahu terlebih dahulu sebelum diberi ujian. Hamba tadi lebih persiapan, sehingga hasilnya pun ujiannya bisa lulus. Sehingga ini makanya kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, ini bentuk karunia dari Allah, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah beritahukan terlebih dahulu apa yang akan Allah lakukan. Sebelum dilakukan oleh Allah, Allah beritahu dulu. Nah, sehingga dari sini saja ini sudah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, sudah bentuk kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Liyuti'uhu, agar mereka bisa mentaati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah itu sebenarnya ingin kita itu lulus ujian, bukan Allah kasih ujian supaya kita itu gagal. Bahkan Allah bantu dari awalnya. Bentuk bantuannya apa? Bentuk bantuannya diberitahu dari awal. Aku akan menguji kalian.
Sehingga hamba tadi persiapan, harapannya nanti banyak yang lulus. Nah, bukan banyak yang gagal. Liyuti'u, agar mereka mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqaddimu wa yaqdimu ala basiratin wa yahlak man halaka an bayyinah. Sehingga yang maju, yang lulus dalam ujian itu sudah di atas ilmu, dan yang binasa pun dia binasa di atas bukti. Udah dikasih tahu kok sebelumnya, nggak ada lagi apanya, uzurnya. Kalau ujiannya mendadak, nanti ada yang bilang apa? Nggak persiapan, kayak kalian ujian. Kalau dikasih tahu sebelumnya, ramai langsung. Kenapa? Nggak ada persiapan. Beda ada alasan. Dan kok nggak ngasih tahu, kok mendadak, segala macam. Pas nggak lulus. Beda dengan yang sudah diberitahu sebelumnya. Ketika dia nggak lulus, nggak bisa ngasih apa? Uzur. Nggak ada lagi apa? Alasan. Sehingga enak urusannya. Nah, yang akan maju di atas ilmu sudah tahu besok bakal ujian. Ketika binasa pun yang binasanya di atas apa ini? Bukti. Ini sudah disampaikan jauh-jauh hari. Nah. Wa yahya man hayya an bayyinah, dan hidup orang yang hidup juga di atas ilmu. Nah. Wa qala ta'ala, maka di sini Allah katakan di awal ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la budda an yakhtabirallahu imanakum. Wahai orang yang telah mengaku beriman sebelumnya, Allah pasti akan menguji keimanan kalian. Ketika seorang memproklamirkan keimanannya, maka dia pasti akan dapat ujian. Sehingga jangan pernah berharap mulus-mulus saja. Ketika kita menyatakan keimanan kita, maka pasti akan datang yang namanya ujian. La yabluwannakumullahu bi syai'in minas shayd. Allah Subhanahu wa taala akan menguji kalian dengan sesuatu atau sebagian dari binatang buruan. Ya, tidak semuanya. Karena yang diharamkan dimaksud di sini adalah buruan darat. Nah, adapun laut tidak masuk. Nah, bagi yang senang haji atau sedang ihram, aisyai'un ghairu katsir, sesuatu yang sedikit, nggak banyak. Yang dijadikan bahan ujiannya banyak apa sedikit? Cuma sedikit. Fatakunu mihnah yasirah. Sehingga ini menjadi ujian yang ringan, yang gampang, yang mudah. Takhfifan minhu ta'ala wa lutfan, sebagai bentuk keringanan dari Allah dan kelemah lembutan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba. Wa dzalika as-sa'id alladhi yabtalikumullahu bihi. Ini ketika ihram. Nah, ketika ihram enggak boleh apa? Berburu. Apakah semua buruan? Tidak, hanya buruan apa? Darat. Sebagai bentuk ujian. Kalian sedang ihram, nggak boleh berburu, mau nggak nahan. Apalagi di daerah-daerah yang berburu itu merupakan apa ini? Kebiasaan. Nah, meskipun mereka bisa mendapatkan daging atau yang lainnya dengan cara yang mudah, mereka punya uang. Tapi di daerah-daerah yang sudah menjadi kebiasaan, itu ada rasa kepuasan tersendiri. Bukan karena tidak mampu membelinya dengan apa ini? Uang. Makanya dijadikan berburu sebagai ujian oleh mereka. Nah, bagi yang nggak bisa ya biasa berburu ya nggak jadi masalah. Tapi bagi mereka yang berburu merupakan kebiasaan sehari-harinya, ini jelas jadi apa ini? Ujian. Ketika sedang ihram dia tidak boleh apa ini? Berburu. Sehingga ini sebenarnya ujian ringan. Karena yang diharamkan pun tidak semua buruan. Nah, dan tidak dalam semua apa ini? Keadaan.
Wa dzalika qaid alladzi yabtalikumullahu bihi tanaluhu aydikum wa rimahukum. Tapi yang jadi soal, yang jadi ujiannya adalah binatang buruan yang dijadikan bahan ujian untuk kalian itu adalah sesuatu yang bisa dijangkau oleh tangan kalian dan tombak. Dekat apa jauh? Gampang apa susah dapatkannya? Oh, senjata jangkau pakai tangan kata Allah. Dan pakai apa? Tombak. Tombak seberapa jauhnya? Beda dengan apa ini? Mana? Nah. Artinya ini binatang yang enggak susah untuk didapatkan. Makanya jadi ujian. Sama seperti ujiannya orang-orang Yahudi. Orang Bani Israel. Ketika diuji dengan ikan. Diuji pas lagi gampang-gampangnya ikan. Lagi banyak-banyaknya apa? Ikan hari Sabtu. Itu yang dijadikan ujian. Makanya mereka dilarang. Udah boleh berburu kalian. Nyari ikan. Di hari Sabtu. Pas mendapatkannya lagi mudah. Kalau lagi sulit misalnya ya nggak jadi ujian. Ya udah nggak usah. Ikannya pun juga nggak ada. Apa ujiannya? Dikasih ujian di waktu yang apa ini? Gampang untuk mendapatkan. Nah. Tatamakanuna min soidi, yaitu memungkinkan bagi kalian, sangat memungkinkan bagi kalian untuk memburunya. Liyatima bidzalikal ibtila, agar sempurna pengujiannya ini. Ini sehingga muncul keinginan dari hati karena gampang untuk didapatkan buruannya. Kayak Buraid misalnya nggak burung, itu kayaknya udah sore aja. Kenapa? Memang senang, hobi. Kata Buraid yang di kebun binatang itu kayak tembak itu enak kali. Kebun binatang udah. Jenis burung tertentu. Orang memang hobi di situ. Makanya jadikan bahan apa ini? Ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena gampang untuk dia baik. Jangan di depan mata masalahnya. Kalau pas nggak nampak binatangnya nggak masalah. Binatangnya apa? Pakai tangan pun apa? Dapat. Tapi justru dilarang. Nah, kalau justru jangan buru harimau misalnya. Ya, ini nggak usah disuruh pun mungkin orang nggak apa ini. Nggak nyari. Karena sulit. Apa ujiannya? Nah, ini diuji dengan hal yang apa ini? Gampang. Sehingga jangan terkecoh. Ini peringatan bagi kita. Bahwasanya agar tidak terlalu gampang tertipu dengan apa yang gampang untuk diperoleh dengan apa ini? Tangan. Bisa jadi itu adalah bahan apa ini? Ujian untuk kita. Nah. Aitatamakanuna min saidihi. Memungkinkan bagi kalian untuk memburunya. Liyatimma bidzalikal ibtila, sehingga sempurna dengan itu pengujiannya. La ghaira maqdurin alaih, bukan yang tidak dimampui untuk diburu. Biadin wala rumhin, tidak dengan tangan, tidak pula dengan tombak. Fala yabqa lil ibtila faidah. Kalau kayak gitu nggak ada faedahnya dari apa ini? Ujian. Kalian saya uji untuk jangan berusaha untuk menurunkan bintang misalnya. Nah, itu ujiannya. Apa yang diuji? Disuruh pun juga nggak akan bisa menurunkan bintang itu. Ya apa ujiannya? Jangan coba-coba ya, pokoknya kalian saya uji supaya jangan menurunkan bintang itu dari langit. Udah, orang memang nggak apa ini? Nggak bisa apa ujiannya? Ya udah diem saja, memang nggak mampu juga kok. Nggak ada usaha, tapi coba dilarang. Itu buah yang di situ tuh jangan diambil ya, ditaruh di depan dia. Jangan ada yang nyentuh ini. Ini tengok-tengok kanan kiri, telinga-telingok. Silap mata hilang apanya? Buahnya. Kenapa? Gampang untuk apa? Ya, coba kalau sawit itu. Jangan ada yang nurunkan sawit itu ya. Alatnya pun nggak ada, Ustaz. Tangga pun nggak ada. Apa mau diambil? Nggak jadi apa? Nggak jadi ujian. Nah, sehingga ini alasannya kenapa Allah SWT menguji mereka dengan sesuatu yang gampang. Supaya sempurna bentuk apanya? Pengujiannya. Nah, karena disuruh nahan ini. Ujiannya dalam bentuk apa? Menahan. Maka diuji dengan sesuatu yang gampang untuk dilakukan, yang didapat. La ghairu maqdurin alaihi biyadin wala rumhin fala yabqa lil ibtila'i faidah. Tsumma dzakara al hikmah fi dzalikal ibtila. Kemudian setelah itu Allah sebutkan hikmah dari adanya ujian tersebut. Untuk apa Allah ngasih ujian kayak gitu? Faqala liya'lamallah ay ilman zahiran, agar Allah mengetahui siapa yang takut sama Allah, siapa yang enggak
takut. Nah, sebelum ada ujian ini Allah tahu tidak? Sudah tahu orang-orang yang menakdirkan. Allah juga tahu siapa yang bakal lulus, siapa yang nggak bakal. Tapi apa tujuannya? Ilman zahiran, agar Allah tahu dengan ilmu zahir. Ilmu yang nampak di lapangan. Di lapangan kan belum terjadi. Allah baru mengetahuinya di ilmu sabik. Ilmu yang terdahulu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sebelumnya sudah tahu. Tapi di lapangan apakah Allah sudah lihat? Belum. Allah belum lihat di lapangan mana yang lulus, mana yang belum lulus. Sehingga ini maknanya. Bukan berarti sebelum ujian ini Allah nggak tahu mana yang takut, mana yang nggak takut. Bukan. Allah sudah tahu. Cuman Allah belum mengetahui secara apa ini? Zahir. Secara penampakannya belum ada. Kan belum terjadi ini. Allah baru mengetahuinya di ilmu Allah yang apa ini? Yang azali. Ilmu Allah yang terdahulu. Sudah tahu Allah. Tapi kan di lapangan belum terwujudkan. Mana yang takut, mana yang nggak takut, belum. Makanya perlu ada apanya? Pengujiannya. Supaya nampak ini. Mana yang takut, mana yang nggak takut. Kalau di dirinya Allah Subhanahu wa taala, sudah tahu belum Allah? Sudah, mau ada ujian, mau nggak ada ujian, Allah apa? Sudah tahu Allah yang menakdirkan semuanya ini. Nah, tapi Allah ingin mengetahuinya secara keilmuan apa ini? Zahiran, ilmu zahir. Nah, ilmu yang nampak di lapangan. Nah. Ai ilman zahiran lil khalqi, ilmu yang nampak bagi makhluk. Makhluk yang lain belum nampak. Sehingga Allah ingin menampakkan kepada makhluk mana yang takut sama Allah, mana yang enggak takut kepada Allah. Ilman zahiran lil khalqi, ilmu yang tampak bagi makhluk. Bagi Allah sudah tahu. Ya tarattabu alaihi thawab wal iqab. Yang muncul dengan itu pahala dan dosa. Pahala dan dosa itu setelah Allah mengetahui dengan ilmu apa ini? Zahir, setelah nampak di lapangan baru ada pahala dan dosa. Kalau hanya ingat ilmu Allah yang lalu itu belum pantas seorang dapat pahala. Dapat apa? Dosa. Ini kan kita Allah sudah tahu kan apa yang kita lakukan hari ini. Baik maksiatnya maupun apanya. Ketaatannya Allah sudah tahu belum? Sudah. Tapi apakah sudah pantas kita dapat pahala atau dosa dengan itu? Dengan semata-mata diketahui Allah? Belum dapat. Kenapa? Belum muncul. Belum terjadi. Setelah terjadi nanti mana yang taat, mana yang maksiat, baru dikasih apa? Baru dapat pahala dan dosa. Mahfum ya? Nah, kalau dengan ilmu Allah yang sebelumnya belum pantas kita dapat pahala, belum pantas dapat apa? Dosa. Karena perbuatannya belum muncul, belum nampak. Nah, man yakhafuhu bil ghaib, agar nampak siapa yang, sehingga liya'lam Allah maknanya agar nampak gitu loh. Dengan keilmuannya makhluk. Kalau ilmunya Allah Subhanahu wa taala sudah dari kemarin-kemarin, dari dulu-dulu Allah sudah apa ini? Tahu. Nah, agar nampak mana yang takut kepada Allah dalam keadaan ghaib, fayakufu amma nahallahu anhu, sehingga dia pun menahan dari apa yang Allah larang. Ma'akudratihi alaihi, padahal dia mampu melakukannya, wa tamakkunihi, dan dia mungkin untuk melakukannya. Fayuthibu thawabal jazil, maka Allah pun memberikan kepadanya pahala yang besar. Mimman la yakhafuhu bil ghaib, agar terbedakan dengan orang yang tidak takut kepada Allah di saat ghaib. Di saat tidak ada orang yang tahu. Fala yartadi'u an maksiatin ta'ridu lahu, maka dia tidak berhenti dari kemaksiatan yang ada di hadapannya. Fayastadu mata makana minhu, maka dia pun buru apa yang ada di hadapan dan mungkin baginya itu. Akhirnya dia buru. Ketika nggak ada orang ya dia buru. Nggak ada yang lihat kok, pikirnya. Sehingga nampak terbedakan akhirnya mana yang takut kepada Allah ketika tidak ada orang yang tahu dan mana yang tidak takut. Faman i'tada, maka barang siapa yang melewati batas minkum ba'da hadzal bayan, setelah adanya penjelasan dari Allah ini, alladzi qata'al hujaja wa awdahas sabil, yang mematahkan hujah-hujah, penjelasan yang mematahkan hujah dan yang menjelaskan jalan, falahu adzabun alim, maka untuknya azab yang pedih. Ai mu'limun muji'un, yang menyakitkan. Azabnya ini muji', menyakitkan. La yaqdiru ala wasfihi illallah, tidak ada yang mampu menggambarkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah cuma bilang azabnya sakit, pedih, dah gitu saja. Enggak ada yang bisa menggambarkannya bagaimana sesungguhnya sakitnya kecuali Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hukuman tersebut.
Disebutkan ya ikhwan hikmah lainnya ikhwan. Mirip seperti yang kita sebutkan. Kenapa ujiannya pakai buruan, pakai binatang buruan? Dikarenakan katanya wajul ibtila bihi anna shayd aladzu ta'am wa tiyabuh. Bahwasanya buruan itu adalah makanan yang paling lezat dan yang paling sehat, yang paling baik. Kenapa? Fresh, masih apa? Segar. Iya kan, masih baru. Beda dengan yang kamu apa? Beli. Kamu nggak tahu kapan apanya. Motongnya dan yang lain-lainnya. Beda dengan binatang apa ini? Buruan. Katanya. Masih segar. Masih belum berubah. Masih enak-enaknya apanya? Daging itu ketika apa? Awal diburu. Nah, wa nahika bistitabatihi wa bisyiddatil haja ilaihi fi safar, dan dulu dikarenakan adanya hajat yang sangat besar terhadap buruan ini di masa lalu ketika dalam safar terutama. Dulu kan safarnya sulit. Nggak mungkin bawa bontot apa ini? Jaraknya jauh-jauh, jalannya berhari-hari. Nggak mungkin bawa bontot apa ini? Banyak-banyak, berat. Mending apa nanti? Enak di jalan aja ngapain? Buru. Makanya jadi apa? Bahan ujian. Karena sangat banyak orang yang butuh kepada itu, terutama ketika apa ini? Safar. Apalagi mereka kan ini konteksnya umrah atau apa ini? Haji. Ketika itu sedang berapa? Sedang ihram. Nggak boleh, makanya diuji dengan tidak boleh apa? Berburu. Padahal sangat apa? Butuh makanan, nggak bawa banyak. Pas lewat pula apa ini? Yang bisa disantap. Enak dan dibutuhkan. Sehingga wajar jadi bahan apa ini? Ujian. Paham nampak ya? Pertama dari sisi zatnya, makanan yang paling enak, paling segar, paling bermanfaat, paling sehat, nah masih baru. Kemudian karena adanya apa? Kebutuhan, hajat, terutama ketika apa ini? Di safar yang jauh. Daripada bawa bekal banyak-banyak, mending nanti buru aja di jalan. Mana ada tuh kayak sekarang. Tinggal apa? Tinggal berhenti kamu Indomaret masuk, dah. Perlu minum masuk, nggak usah bawa apa-apapun dari rumah pun selesai. Di jalan apa? Tinggal berhenti, yang penting ada apa? Duitnya. Dulu ada duit pun kamu berhenti di mana? Mau nongkrong di mana? Kok padang pasir? Warung kopi? Nggak ada. Indomaret? Nggak ada. Nah, sehingga ini diantara alasannya. Nah, qala rahimahullah. Kata beliau, barang siapa yang melampaui batas setelah itu, maka untuknya azab yang pedih. Li'annahu la udhra lidzalikal mu'tadi, karena tidak ada lagi uzur dan alasan bagi orang yang melampaui batas tersebut. Satu, sebelum diujikan sudah diapain? Diberitahu. Nah, wal i'tibar biman yakhafu bil ghaib wa adami hudurin nasi indahu, dan yang jadi tolak ukur orang yang takut kepada Allah ketika ghaib dan ketika tidak adanya manusia di sampingnya. Ini yang jadi tolak ukur. Ketika apa? Ghaib, dibilang dia takut atau tidak kepada Allah adalah ketika dia apa? Sendiri. Kalau di hadapan orang, rata-rata semua orang apa ini? Nampak baik semua. Nggak ada bedanya antara yang takut sama Allah sama yang nggak takut. Tapi yang menjadi tolak ukurnya pas kapan? Pas sendiri. Makanya kata Allah, bil ghaib. Siapa yang takut kepada Allah ketika apa ini? Ghaib. Ketika nggak hadir di hadapan siapa ini? Orang lain. Ketika nggak ada orang lain. Ini yang menjadi tolak ukur. Amma idharu makhafatillahi indan nas, adapun menampakkan rasa takut di hadapan manusia, faqad yakunu dzalika li ajli makhafatin nas. Adapun menampakkan rasa takut kepada Allah di hadapan manusia, maka itu bisa jadi karena takut kepada siapa? Manusia. Malu saja sama manusia, kalau enggak ya diterjang saja. Sehingga enggak jadi tolak ukur. Yang menampakkan rasa takutnya kepada Allah di hadapan manusia itu enggak jadi tolak ukur. Bisa jadi dia takutnya hanya kepada siapa ini? Manusia. Fala yuthabu ala dzalik. Ya enggak berdosa memang Ibu, karena dia enggak melakukan, tapi juga tidak dapat apa? Pahala. Karena dia bukan meninggalkannya karena Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Ya dia enggak berdosa, enggak, yang dia enggak melakukan maksiat kok. Paham ya? Tapi enggak dapat pahala. Karena kata Rasulullah SAW, kalau yang mau dapat pahala dari meninggalkan maksiat itu tarakahu min jarroi, dia meninggalkannya karena aku, baru dapat apa? Pahala. Kalau meninggalkannya karena nggak suka, nggak selera, misalnya takut kena sakit kalau berzina, misalnya penyakit menular dan yang lain-lainnya, ya nggak dapat apa ini? Pahala. Dapat dosa? Ya enggak, orang dia nggak melakukan kok. Nggak mau lah minum minuman keras, nggak enak rasanya, atau takut habis duitku nanti. Dapat pahala? Dapat dosa?
Ya enggak juga. Orang dia nggak melakukan kok, tapi nggak dapat paham. Sehingga itu perlunya niat ketika meninggalkan maksiat untuk dapat apa ini? Paham. Bukan untuk sekedar jauh dari apa? Dosa. Paham ya? Nah, wallahu taala alam bisawab. Adapun faedah yang bisa kita ambil ya kan dari ayat yang ke-94 ini. Yang pertama adalah di antara tuntutan keimanan adalah meninggalkan berburu bagi orang yang sedang ihram. Di antara bentuk keimanan adalah meninggalkan berburu bagi yang sedang ihram. Baik untuk haji maupun untuk apa? Umrah. Faedah yang berikutnya, keutamaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika diberi ujian berbeda dengan orang-orang Yahudi. Khilafan lil Yahud, berbeda dengan orang-orang Yahudi. Dalam kasus ikan, para sahabat ketika dikasih ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang melintas di hadapannya, itu tidak ada satupun yang apa ini? Menyentuh. Padahal binatangnya di mana ini? Di depan. Sementara orang Yahudi, ikannya di mana? Di laut. Itu pun dia baik. Didatangi laut untuk ngambil apanya? Ikan. Nggak lulus akhirnya. Padahal ikannya di hadapannya atau jauh dari dia? Jauh dari dia. Nggak nampak-nampaknya juga. Nah, ada tinggal dia diam-diam di rumah saja pun selesai. Ini para sahabat diuji ketika sedang apa ini? Ihram lewat apa ini? Lewat binatang buruan yang bisa dijangkau oleh apa? Tangan oleh apa? Tombak. Sangat apa? Dekat di hadapannya. Itu pun tidak ada yang apa? Lulus. Makanya kita katakan faedahnya keutamanya umatnya siapa ini? Muhammad. Ketika dikasih ujian dengan yang begitu gampangnya untuk didapatkan, mereka tahan. Sementara orang Yahudi ikannya di laut saja pun dilarang ke sana pun ke sana. Nah, faedah yang berikutnya isyarat atas pentingnya dan keutamaan berburu. Isyarat ila ahmiyatis shayd. Pentingnya berburu terutama saat turunnya ayat ini. Ini salah satu sumber pencarian mereka. Sumber penghidupan mereka, baik untuk diri mereka maupun untuk keluarga mereka. Pentingnya dan tingginya kedudukan berburu, terutama saat turunnya ayat ini. Nah, faedah yang berikutnya, pahala dan dosa baru akan muncul setelah ilmu Allah Subhanahu wa taala setelah terjadi. Pahala dan hukuman dan dosa hanya akan muncul setelah Allah mengetahui dalam kejadian, secara kejadian. Kalau dengan ilmu Allah sebelum kejadian, maka ini enggak muncul darinya pahala dan dosa. Sehingga pahala dan dosa baru muncul setelah ilmu Allah, setelah kejadian.
Ilmu Allah kan ada dua. Ada ilmu Allah sebelum kejadian, ada ilmu Allah setelah apa? Kejadian. Sebelum kejadian Allah tahu. Tahu. Setelah kejadian ya tahu. Tapi yang ada pahala dan dosanya di mana? Setelah Allah tahu yang mana? Setelah kejadian. Setelah adanya ilmu Allah setelah kejadian. Baru muncul pahala dan dosa. Sebelumnya itu nggak ada pemberian pahala dan dosa. Faedah yang berikutnya di antara keimanan kepada Allah atau afwan. Annal iman billahi min arkanil iman bil ghaib. Beriman kepada Allah termasuk beriman kepada hal yang ghaib. Termasuk beriman kepada Allah adalah beriman dengan hal yang ghaib. Man yakhafuhu bil ghaib. Dia tetap takut kepada Allah walaupun tidak ada yang tahu. Faedah yang berikutnya wujubu muraqabatullah. Wujubu muraqabatillah. Wajibnya merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun dan dimanapun. Wajibnya merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, kapanpun dan dimanapun. Baik di hadapan manusia maupun di belakang mereka. Faedah yang berikutnya. Tadi faedah yang pertama apa ya? Di antara tuntutan keimanan bahwasanya diharamkan berburu bagi orang yang sedang ihram. Faedah yang terakhir. Orang yang terjatuh ke dalam keharaman dalam keadaan tidak tahu tentang keharamannya maka tidak ada dosa baginya. Orang yang terjatuh dalam keharaman dalam keadaan tidak mengetahui tentang keharamannya maka tidak ada dosa baginya. Karena Allah tadi baru mengatakan dia dapat azab kapan itu? Famani tada ba'da dan setelah dia tahu. Menunjukkan kalau dia belum tahu sebelumnya berarti tidak kena apa? Terus ba'da dzalika. Nah, ini beberapa faedah ya, kan? Adapun lanjutannya nanti insyaallah akan kita baca ayat yang berikutnya. Pada pertemuan berikutnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.